Ini adalah situs resmi milik Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Menyebutkan Cina menargetkan sejumlah negara, Myanmar, Thailand, Singapura, di Indonesia termasuk, untuk kemudian dibangun pangkalan militer. Pangkalan itu akan dibuat salah satunya di Indonesia. Disampaikan pada pekan lalu. Bentuk pangkalan militer, bentuk perluasan militer dalam kedok program investasi. Itu yang kemudian dijelaskan di dalam situs. Ini yang ditakutkan Jenderal Gatot dan Ruslan Buton. Saat ini benar-benar terjadi, sengaja ingin jadikan Indonesia sebagai negara komunis terbesar se-Asia. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Aktual TV Tajam dan Terpercaya. Oke, jadi yang bukan poin yang pertama, pangkalan militer tadi, tapi poin yang kedua, ada keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan di situ. Meskipun pasti akan mendapat penolakan luar biasa dari dalam negeri, Pak Soleman. Apanya yang mau ditolak? Tidak ada satupun wilayah Indonesia yang diserahkan kepada Cina. Tidak. Semua berbasis kepada sama seperti yang lain. Yang ada, misalkan, kenapa kita bangun dockyard untuk dia? Barangkali ketika datang sini, dockyard itu cukup untuk kapalnya dia. Tapi kan tidak hanya kapal dia, kapal kita juga kita bisa pasang di sana. Ini ada viral tentara Korea aja dibilang tentara Tiongkok, lalu kemudian viral kemana-mana jadi ribut. Apalagi kemudian ada refueling tadi. Ketika Indonesia sekarang kiblatnya ke Cina, otomatis gerakan Islamophobia masif sekali. Kriminalisasi terhadap ulama masif sekali. Gerakan demonologi Islam memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan, masif sekali. Wajar, karena pemodalnya dari Cina. Makanya Profesor Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Indonesia ini kelak akan jadi Singapura kedua. Artinya pribumi minggir, Cina berkuasa. Kira-kira tanda-tandanya sudah nampak? Sudah. Kan Kamis yang lalu sudah saya sampaikan. Hasil riset Bank Dunia, 74% tanah seluruh Indonesia sudah milik Cina. 78% tanah produktif Jakarta sudah milik Cina. 80% aset ekonomi nasional sudah dikuasai Cina. Dalam kondisi bangsa dan negara kita ini yang mengalami cobaan yang luar biasa, menjadi beberapa bagian, menjadi negara-negara bagian. Bahkan itu yang muncul di dokumen itu, Indonesia akan dipecah 5 negara bagian: Papua, Ambon, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, yang lainnya Indonesia. Diskenariokan Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia, semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini Pak? Sulawesi itu nanti ISIS Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Jadi kalau dikatakan memang komunis itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Data-data yang saya sampaikan itulah yang dirasakan. Gitu. Kayak mereka menyatakan ideologi nggak mungkin mati, tetap akan tumbuh gitu loh. Dan Pak Gatot meyakini itu ya sampai sekarang. Ya data-datanya ada kok. Kemudian saya punya lembaga intelijen yang mempunyai data sejak awal. Pada saat saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, data yang hard itu saya kasih software. Oke. Sehingga
kita sebar di tempat-tempat tertentu yang megang orang-orang tertentu gitu. Oke. Dan data ini kan diamati gitu. Jadi inilah sekarang ini yang harus kita perhatikan, bagaimana semua anak bangsa ini berpikir, semuanya berpikir adalah untuk memperbaiki kondisi ini. Gerakan separatis Papua, OPM, mulai dari Dinoyo Malang, ya. Puncaknya tanggal 31 Juli kemarin itu, di mana? Habibura, proklamasi Papua Merdeka. Tapi menurut aparat kita itu bukan teroris. Kalau teroris itu hanya untuk umat Islam. Paling banter gerakan bersenjata. Padahal berapa anggota TNI, anggota kepolisian yang mati, dibunuh. Kebangkitan Neo-PKI Indonesia dan ancaman perang saudara. Berbagai fenomena kegaduhan di Indonesia baru-baru ini disinyalir berpotensi menimbulkan ancaman besar bagi keutuhan NKRI, mulai dari kasus ISIS, Khilafah, hingga kebangkitan Neo-PKI. Situasi inilah yang disinyalir berpotensi picu perang saudara di Indonesia, terlebih dengan semakin menguatnya gerakan Neo-PKI. Dalam survei nasional pada Mei 2017, Saiful Mujani Research and Consulting menemukan indikasi kuat bahwa Indonesia dari hari ke hari kian melemah dan berada dalam ancaman besar. Mengejutkan, melalui surveinya, Mujani Research menemukan sebanyak 14,5% atau sekitar 37,5 juta jiwa lebih penduduk Indonesia mengaku NKRI dalam ancaman besar. Hal ini tak berlebihan mengingat dalam 2 tahun terakhir Indonesia terus digiring pada isu-isu intoleransi serta berbagai propaganda komunis. Penggembosan NKRI tampak terlihat ketika sesama warga negara Indonesia terindikasi kuat saling diadu. Belum lagi, isu konsep negara khilafah dan propaganda komunis terus semakin kencang. Selain isu khilafah, propaganda komunis dan kian menguatnya indikasi kebangkitan Neo-PKI di Indonesia juga menjadi ancaman serius bagi NKRI dan Pancasila. Ini menyusul semakin meningkatnya tuntutan terhadap pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran dan pelarangan PKI. Selain itu, desakan dan tekanan terhadap Presiden agar minta maaf kepada PKI terus dihembuskan, mulai dari Presiden Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi. Sementara itu, usulan penghapusan kolom agama pada KTP semakin menguatkan asumsi unsur kesengajaan agar memberi ruang kepada pengikut PKI untuk memiliki KTP tanpa identitas agama. Munculnya kembali jargon-jargon PKI seperti revolusi mental dan sama rata, sama rasa, serta MAS. Pengamat politik Rocky Gerung meminta negara dan masyarakat mewaspadai upaya infiltrasi intelijen Cina di Indonesia. Kekhawatirannya tersebut muncul usai sebanyak 352 tenaga kerja asing asal Cina sejak 1 Mei 2021 berhasil masuk ke Indonesia. Rocky Gerung meyakini bahwa TKA tersebut dikirim dari daratan Cina bukan hanya untuk meningkatkan roda perekonomian Indonesia. Dia percaya terdapat ambisi-ambisi lain. Bahkan ambisi tersebut, kata Rocky Gerung, sudah tertanam di setiap warga Cina sejak terjadi revolusi Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Deng Xiaoping pada kurun dasawarsa 70-an hingga 90-an. Berhasil memimpin revolusi tersebut, dan Xiaoping pun sempat menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Cina. Maka dari itu, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung, Rocky Gerung mengingatkan bahwa TKA Cina yang datang itu bukan sekedar pekerja, namun juga merupakan intelijen dari daratan Cina. Jadi sekali lagi, kata Rocky Gerung, Indonesia wajib mengetahui bahwa investasi Cina itu selalu berkaitan dengan investasi dalam kerangka strategi geopolitik. Geopolitik adalah hubungan antara politik dan teori-teori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Rocky menegaskan bahwa negara seperti Cina yang kemampuan ekonominya sudah tinggi, negara tersebut akan tumbuh ke arah dorongan dan hasrat politik. Obor merupakan sebuah kebijakan inovatif pemerintah Cina untuk membangun jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa.
Karena hal tersebut menurutnya, Cina sering dianggap sudah menjadi negara superpower, padahal belum. Cina, kata Rocky Gerung, masih menjadi negara junior superpower yang menunggu momentum. Orang melihat misalnya, sambung Rocky Gerung, Cina tak tanggung-tanggung dengan dana fantastis membantu Mesir dalam pembangunan kota baru dan infrastruktur. Lantas kenapa Mesir? Dia menjelaskan karena di sana terdapat terusan Suez yang secara geopolitik harus diamankan Cina sebelum diembargo oleh negara-negara barat. Cina, kata Rocky, selalu berpikir geopolitik dalam ekspansi ekonominya. Asia Tenggara udah pasti, Cina merasa nggak punya teman di Asia Tenggara. Tapi Cina punya masyarakat Chinese di Asia Tenggara, bahkan sampai Australia. Jadi, Cina walaupun dia sendirian nggak punya aliansi, tapi dia tahu aliansi dia itu dengan etnis Chinese yang